Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang penting untuk kita perhatikan adalah yaitu mengenali macam-macam penyakit hati. Kenapa? Karena apabila kita tidak mengenali jenis-jenis penyakit hati dan macam-macamnya, maka sulit bagi kita untuk mendeteksi apakah hati kita memiliki penyakit hati ataukah tidak. Apabila kita mengalami penyakit badan, maka kita datang kepada orang yang mengetahui penyakit tersebut. Kita datang ke dokter, kita datang ke rumah sakit, menemui dokter yang paham akan penyakit tersebut. Misalkan apabila kita memiliki penyakit jantung, maka kita datang ke dokter yang ahli jantung, mengetahui benar hal-hal yang kaitannya dengan jantung. Maka begitu pula dengan hati. Tatkala kita ingin terhindar dari penyakit hati, maka perlu bagi kita untuk mempelajari jenis-jenis macam-macam penyakit hati. Karena apabila kita tidak belajar jenis-jenis penyakit hati, maka dikhawatirkan kita terjerumus ke dalam penyakit hati tersebut. Oleh karenanya kita perlu mempelajari macam-macam penyakit hati. Di antaranya ada dua tujuan penting. Yang pertama agar kita mewaspadai agar penyakit hati tersebut tidak menimpa diri kita. Dan yang kedua, apabila memang ada penyakit hati tersebut, maka mampu bagi kita untuk mengobati penyakit hati tersebut. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka berikut adalah di antara macam-macam penyakit hati, yang dimana diklasifikasikan menjadi dua jenis. Jenis yang pertama adalah jenis-jenis penyakit hati yang sampai menjerumuskan ke dalam kekufuran. Di antara penyakit hati yang menjerumuskan ke dalam kekufuran adalah ragu yang pertama. Di antara contohnya seperti ragu akan adanya Tuhan, ragu bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, ragu bahwasanya orang-orang kafir akan di neraka dan orang-orang mukmin akan masuk surga. Maka sifat ragu ini atau keadaan ragu ini adalah penyakit hati yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran. Kemudian penyakit hati yang lainnya adalah syirik. Dengan berbagai macam jenis kesyirikan. Seperti seorang meyakini pamali, apabila duduk di depan pintu maka ia susah mendapatkan jodoh. Apabila melihat ada burung gagak maka akan ada yang mati. Maka tatoyur ini atau pamali ini adalah penyakit hati. Dan ini bisa menjerumuskan ke dalam kufur, tapi kufur kecil. Kemudian contoh yang lainnya adalah minta kepada mayat. Ini sudah jelas kufur akbar, syirik akbar dan juga kufur akbar. Atau meyakini bahwasanya ada jin yang mampu menguasai pantai selatan. Maka ini adalah penyakit-penyakit hati yang menjerumuskan ke dalam kekufuran. Kemudian ada pula penyakit hati yang tidak sampai derajat kekufuran. Dan ini banyak. Dan ini sangat membuat hati kita tidak nyaman. Maka perlu bagi kita untuk mengenali apa saja jenis-jenis penyakit hati agar kita mewaspadai supaya tidak ada penyakit tersebut pada diri kita. Dan apabila memang ada dalam diri kita, maka kita mampu untuk mengobatinya. Yang pertama adalah riya. Riya ini adalah beramal untuk disanjung. Kesyirikannya adalah karena kita mengharapkan ridha Allah dan mengharapkan ridha manusia. Maka disebut riya di sini adalah beramal untuk dilihat oleh manusia, dan ini merupakan syirik asghar. Karena sisi kesyirikannya ia mengharapkan ridha Allah dan mengharapkan ridha manusia. Di sini Allah ada disekutukan dalam hal mengharapkan keridhaan. Maka penyakit ini perlu dikenali, dan apabila kita sudah mengenalinya, apabila kita tahu bahwasanya kita terjerumus ke dalam riya, maka kita mampu segera mengobatinya. Inilah fungsi kita mengenali macam-macam jenis penyakit hati. Kemudian yang kedua adalah di antara penyakit hati adalah ujub. Ujub yaitu kita merasa bahwasanya amal kita
yang kita lakukan ini adalah karena kesolehan kita, karena kecerdasan kita, karena kemampuan kita, kita yang mampu sehingga kita mampu mengamalkan tersebut. Bukan karena Allah. Dia tidak menyandarkan bahwasanya dia mampu beramal karena Allah memberikan taufik kepada dia agar bisa beramal. Betapa banyak orang yang lebih soleh daripada dia, namun tidak Allah berikan taufik untuk bisa beramal seperti amalnya dia. Betapa banyak orang yang lebih cerdas daripada dia, namun tidak Allah berikan taufik. Allah tidak berikan taufik kepada orang tersebut, yang lebih cerdas tersebut, untuk melakukan amal soleh seperti amalnya dia. Maka ujub di sini termasuk penyakit hati. Apabila kita tahu bahwasanya kita terjerumus ke dalam ujub, maka mampu kita segera melawannya. Kemudian di antara penyakit hati yang perlu kita kenali dan perlu kita lawan adalah sombong, angkuh, yaitu pamer bahwasanya kita mendapatkan ini dan itu. Ia lupa bahwasanya apa yang Allah berikan kepada dia itu hanyalah titipan, dan tidak pantas ia menyombongkan apa yang Allah berikan kepadanya. Pada hakikatnya itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Ketampanan yang ia miliki, kecerdasan yang ia miliki, mobil yang ia miliki, harta yang ia miliki, seluruhnya adalah milik Allah pada hakikatnya. Maka penyakit ini adalah penyakit yang berbahaya, yaitu sombong. Karena Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya masih ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Dan kita pun perlu mengenal bahwa sombong itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan memandang orang lebih rendah. Apabila kita melewati seorang kemudian kita meremehkan dia, memandang ia lebih rendah, maka itu adalah kesombongan. Dan ini termasuk penyakit hati yang wajib kita kenali dan wajib kita lawan. Kemudian di antara penyakit hati lainnya adalah putus asa. Seorang apabila ia berdosa kemudian ia putus asa, ia merasa bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dirinya, ini adalah penyakit hati. Maka hendaknya kita lawan penyakit ini. Apabila kita berdosa, maka segera kita bertaubat dan beristighfar karena Allah, dan kita yakin Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selama kita bertaubat dan mengakui kesalahan-kesalahan kita. Kemudian di antara penyakit hati adalah merasa aman dari siksa Allah, dari azab Allah. Ini sangat berbahaya, ma'asyiral ikhwah. Yaitu tatkala seorang bermaksiat, berzina, mencuri, berbohong dan lainnya, dan maksiat-maksiat yang lainnya, maka hendaknya ia meyakini bahwasanya Allah melihat dia dan Allah tahu keadaan hamba-hambanya, dan sehingga ia tidak akan merasa aman dari azab Allah. Dan apabila dia tahu bahwasanya ia merasa aman, maka itulah penyakit hati, dan wajib bagi dia untuk melawan penyakit hati tersebut. Wajib bagi dia untuk membersihkan penyakit-penyakit hati tersebut. Kemudian di antara penyakit hati yang lainnya adalah su'udzon, berburuk sangka, yang dimana berburuk sangka ini bertingkat-tingkat, dan yang paling parah adalah berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bersuudzon kepada Allah bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dirinya. Dia bersuudzon kepada Allah bahwasanya Allah tidak sayang kepada dirinya. Maka suudzon ini adalah penyakit hati yang berbahaya. Kemudian di tingkat di bawahnya ada suudzon kepada pasangannya, dan ini adalah penyakit hati yang berbahaya dan sangat membuat hati kita tidak nyaman, mengganggu hati kita. Itu tatkala seorang sudah suudzon kepada pasangannya, maka setiap hari ia akan suudzon kepada pasangannya, dan ini akan menjerumuskan ke dalam suatu perkara yang paling disukai oleh iblis, yaitu adalah perceraian. Waliya'udzubillah. Kemudian di antara penyakit hati yang lainnya yang tidak sampai derajat kekufuran adalah hasad atau dengki. Itu tatkala orang lain Allah berikan karunia kepada orang lain tersebut, maka ia cemburu terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Maka ini adalah hasad atau dengki, dan ini adalah merupakan penyakit hati. Apabila kita sudah mengenalinya, maka tinggal kita melawannya. Meskipun melawannya ini butuh perjuangan, butuh pembiasaan agar kita bisa membersihkan hati kita. Kemudian di antara penyakit hati yang lainnya adalah keinginan untuk melihat hal-hal yang haram. Tatkala kita melihat browsing ke internet misalkan, kemudian ada keinginan saja untuk ingin melihat yang haram atau melihat TV, nonton TV. Kemudian kita memiliki keinginan untuk menonton
aurat-aurat wanita misalkan, maka itu saja sudah penyakit hati. Apalagi apabila sudah menontonnya. Ini penyakit hati double. Maka berkali lipat lagi daripada keinginannya. Seorang menginginkan untuk menonton yang haram itu saja sudah merupakan penyakit hati, maka apalagi jika ia laksanakan keinginannya tersebut. Ini tentu merupakan penyakit hati yang lebih parah lagi. Maka inilah ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di antara penyakit-penyakit hati yang perlu kita kenali dan perlu kita lawan. Karena di antara pentingnya kita mengenali penyakit tersebut, kita mampu mewaspadai penyakit-penyakit hati tersebut, tinggal pada diri kita. Dan ketika kita sudah mengenali penyakit tersebut ada pada diri kita, maka kita mampu segera melawannya. Dan semoga kita termasuk hamba Allah yang senantiasa mensucikan dirinya. Sebagaimana firman Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang tidak mau mensucikan dirinya, yang mengotori hatinya. Maka perlunya kita membersihkan hati kita. Tatkala kita membersihkan diri kita, maka ini adalah pahala khusus tersendiri. Dan Allah cinta apabila seorang hamba ia menyibukkan dirinya untuk membersihkan hatinya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk orang-orang mereka, yaitu orang-orang yang senantiasa berusaha membersihkan hatinya, sehingga kita memiliki hati yang bersih dan mudah bagi kita untuk meraih surga Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.